Jadi kenapa kita masuk ke jurnal umum? Karena di perusahaan jasa tidak membuat jurnal pembelian khusus atau jurnal khusus pembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Aku Akuntan. Kali ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus untuk Nusantara Rencar. Jadi soal ini adalah soal untuk ujian USKAD IAI. Jadi sangat penting sekali untuk siswa akuntansi. Kita coba untuk transaksi yang pertama. Jadi yang transaksi pertama menyebutkan bahwa diterima berkas tagihan dari Jawa Tour sejumlah 20 juta. Saya ulangi, diterima berkas tagihan. Jadi jika kalian masih belum paham, diterima berkas berarti kita menerima uang kas. Kalau menerima uang kas, maka kita akan masuk ke jurnal kas masuk. Nah, di sini ini jurnal kas masuk. Soal pertama, diterima berkas. Jadi masuk ke jurnal khusus penerimaan, diterima ya. Ini kita kasih tanggal 1. Nomor bukti kita kasih 1.1. Keterangannya adalah dari Jawa Tour. Tagihan berarti ini adalah piutang dari Jawa Tour sebesar 20 juta. Yang diterima apa? Kas sebesar 20 juta. Kasnya debit, piutangnya kredit. Kita menerima tagihan dari Jawa Tour. Yang kedua, diterima sewa 2 mobil Innova dari Dinas Pariwisata. Jadi masih di tanggal 1, ini 1.2. Keterangannya adalah Dinas Pariwisata untuk sewa mobil, berarti ini adalah pendapatan sewa. Kita masukkan 7.500.000. Yang diterima kan kas. Nah, sudah masuk, diterima berkas 7.500.000. Ini adalah pendapatan jasa sewa. Kita lanjut di transaksi 2. Tanggal 2 Desember dibayar utang gaji. Jadi ketika kita membayar maka uang akan keluar, maka kita masuk ke jurnal kas keluar. Nah, ini jurnal pengeluaran kas. Jadi hati-hati dengan kalimatnya. Jika ada kalimat dibayar, maka ini akan kita masukkan ke jurnal khusus pengeluaran kas. Tahun 2018 Desember, tanggalnya tanggal 2. Nomor bukti nomor 2. Jadi yang dibayar apa? Hutang gaji. Karena hutang gaji tidak memiliki kolom tersendiri, maka ini akan masuk ke kolom serba-serbi, yaitu kita kasih nama akunnya hutang gaji dengan nomor referensinya 512 sesuai dengan soal yang dikeluarkan dari IAI. Oke, kas kredit sebesar 50 juta. Jadi ketika kita membayar hutang gaji, kasnya berkurang di kredit, hutang gaji juga berkurang di sebelah debit. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke dokumen 3. Transaksi 3. Yang pertama, dibeli tunai solar seharga 750.000. Dibeli tunai.
Jadi kalimat dibeli tunai berarti ini adalah pengeluaran kas. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas tanggal 3, nomor putihnya 3.1. Ini untuk memudahkan kita pelacakan jika nanti terjadi tidak balance. Jadi memudahkan untuk nomor putihnya. Dibeli tunai solar. Pembelian solar. Pembelian solar ini masuk ke biaya bahan bakar minyak. Kita gunakan biaya BBM. Biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 813 sesuai dengan soal yang ada di soal IAI sebesar 750.000. Karena ini pembelian tunai maka kasnya dikredit sebesar 750.000. Mudah kan? Sekarang yang transaksi dokumen 3.2, dibayar utang rekening telepon, air, dan listrik. Masih dibayar ya. Jadi hati-hati, kalau dibayar berarti kita mengeluarkan uang. Berarti ini ada utang listrik. Ini kita gunakan akun hutang listrik, telepon, dan air. Nomor akunnya 515 sebesar 8.750.000. Jadi jika ada kalimat dibayar maka ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita lanjut ke transaksi keempat. Pada tanggal 5 Desember 1. Diterima sewa mobil Mercy sejumlah 7.500.000 dari Tuan Rahmat. Diterima sewa berarti ini adalah jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 5 poinnya 4.1. Tuan Rahmat. Ini pendapatan sewa ya, karena diterima sewa mobil Mercy 7.500.000. Karena ini menerima uang, maka kasnya di debit 7.500.000, pendapatan jasa sewa dikredit 7.500.000. Seperti ini. Kemudian yang poin kedua, diterima sewa bus pariwisata. Masih sama pendapatan sewa, ini 4.2 dari Dinas Pariwisata. Pendapatan sewa sebesar 15 juta ya. Diterima sewa berarti kita menerima uang. Karena kita menerima uang maka masuk ke jurnal khusus penerimaan kas. Kasnya di debit 15 juta, yang dikredit adalah pendapatan jasa sewa. Seperti ini maksudnya. Kemudian kita lanjut tanggal 6.5.1. Disewa bus pariwisata selama 4 hari oleh Dinas Pariwisata sebesar 20 juta. Disewa tapi belum menerima uang. Jadi ini adalah disewa bus. Kita belum menerima uang. Kita masukkan ke jurnal pendapatan. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 6. Nomor fakturnya karena di soal tidak nampak, kita kasih nomor soal saja 5.1. Nama debiturnya adalah Dinas Pariwisata sebesar 20 juta. Jadi kita hanya melakukan satu kali pencatatan untuk jurnal khusus pendapatan. Jadi ini adalah belum menerima uang tapi kita sudah menerima sewa. Kemudian yang 5.2 adalah diterima tagihan dari Dinas Pariwisata Indah dengan selembar cek yang tertanggal pada tanggal 6 Desember juga. Nah ini berarti pada tanggal 6 Dinas Pariwisata melakukan pembayaran sebesar 12.500.000.
karena ini sudah melakukan pembayaran, maka kita akan masuk ke jurnal kas masuk. Kita masuk ke jurnal kas masuk tanggal 6, poinnya 5.2. Ini adalah Dinas Pariwisata. Nah, karena tadi masuk ke jurnal pendapatan, maka muncul piutang sebesar kita akan melakukan pembayaran untuk piutangnya sebesar 12.500.000. Nah, mengurangi piutangnya. Selanjutnya pada tanggal 7 6.1 diterima sewa bus pariwisata untuk 5 hari dari PT Bulan Terang. Ini kita masukkan ke jurnal pendapatan tanggal 7 6.1 Bulan Terang sebesar 25 juta. Lalu untuk poin 6.2 dibayar kepada bengkel sukses biaya perbaikan Innova, dibayar berarti kita mengeluarkan kas, maka kita masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas tanggalnya 7 poin 6.2 bengkel sukses. Keterangannya kita bayarnya ke bengkel sukses, nama akunnya adalah biaya pemeliharaan kendaraan, nomor akunnya adalah 814 sesuai dengan soal yang ada dari IAI dengan jumlah 1.875.000, maka kasnya berkurang atau dikredit sebesar 1.875.000 juga, seperti ini. Kemudian untuk poin 7 tanggal 8 dibayar angsuran hutang bank dan pelunasan hutang bunga, dibayar angsuran, maka ini kita masih berada di jurnal khusus pengeluaran kas tanggal 8 poin 7 hutang bank, angsuran bank. Ini adalah hutang bank, kemudian hutang bank ini nomor akun 516, hutang bunga 513. Jadi nomor akun harus sesuai dengan soal yang kita dapatkan ya, jangan membuat sendiri nanti malah bingung. Jumlah hutang banknya adalah 50 juta. Kemudian hutang bunganya 25 juta. Jadi totalnya adalah 75 juta. Kemudian poin 8 tanggal 9 Desember dibeli secara kredit 5 buah AC split 2 PK dari PT Adijaya seharga 50 juta untuk inventaris kantor. Karena ini adalah perusahaan jasa, maka tidak membuat jurnal khusus pembelian. Oleh karena itu, untuk transaksi ini kita catat di jurnal umum. Jadi seperti ini, kita masuk ke jurnal umum. Tanggal 9 yang bertambah adalah AC ini sebagai inventaris kantor, berarti kita masukkan ke akun inventaris, bertambah sebesar 50 juta. Nah, karena ini secara kredit, pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan hutang usaha sebesar 50 juta juga, seperti ini. Jadi kenapa kita masuk ke jurnal umum? Karena di perusahaan jasa tidak membuat jurnal pembelian khusus atau jurnal khusus pembelian. Kita lanjut ke dokumen 9 tanggal 10 dibeli tunai. Kalimat dibeli tunai berarti ini kita mengeluarkan uang.
karena mengeluarkan uang, maka kita akan masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 10. Poin 9, kita beli perlengkapan pembersih ruangan. Tanggal 10, nomor buktinya adalah poin 9. Kita masukkan perlengkapan pembersih ruangan sebagai keterangan, dan di akun ini kita masukkan perlengkapan kantor. Nomor akunnya adalah 115 sebesar 3.750.000. Sekarang kita lanjut ke tanggal 12 Desember, poin 10, diterima tagihan dengan selembar cek. Berarti kita menerima uang yang berupa cek. Karena ceknya tertanggal 12 Desember, maka hari ini. Jika cek tertanggal hari ini, maka ini sudah dianggap sebagai penerimaan kas. Kita masuk ke jurnal khusus penerimaan kas. Tanggalnya 12, poinnya adalah 10. Diterimanya dari SMU Pemuda. Karena ini adalah tagihan, maka ini akan mengurangi piutang usaha, yaitu sebesar 12.500. Kasnya bertambah 12.500. Jadi seperti ini. Bagaimana? Masih ada yang bingung dengan jurnal khusus? Nanti kita akan sambung lagi untuk transaksi 11 sampai dengan 20 di next video. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan jejak di komen apa yang perlu kita bahas, apa yang salah dari video ini. Silahkan dikomentari di komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.